Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Alma Anastasia dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGPAUD. Pada kesempatan kali ini sebagai pemenuhan tugas UAS semester 1 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti SPD MM. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi saya dengan topik wawasan Nusantara. Baiklah, untuk wawasan sendiri mengandung arti cara pandang, namun dimaksudkan adalah cara pandang secara pikiran, yang berarti cara melihat, menganalisis, dan memahami sesuatu masalah. Lalu selanjutnya, pengertian secara etimologi. Perkataan wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yakni wawasan, berasal dari bahasa Jawa, dari akar kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggapan indrawi, atau dalam bahasa Inggris, vision. Nusantara sendiri berasal dari kata nusa, yang artinya negara kepulauan, archipelago stage, suatu kesatuan wilayah laut yang ditaburi oleh gugusan pulau-pulau. Antara, yang artinya pembatas. Dengan demikian, Nusantara dapat diartikan dengan suatu negara kepulauan yang terletak dibatasi antara atau oleh dua benua besar, yakni benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Apa konsekuensi dari letak wilayah Republik Indonesia pada posisi silang dunia? Konsekuensinya logisnya adalah menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang heterogen atau majemuk, baik secara agama, suku, bahasa, budaya, daerah, dan lain-lain. Karena itu, kemajemukan pluralisme bangsa Indonesia haruslah dipandang sebagai suatu realita alamiah yang merupakan anugerah Allah SWT yang perlu disyukuri dan dihadapi dengan sikap yang bijak dan benar. Kemudian secara terminologi. Secara terminologi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai ideologi nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Kemudian, hakikat wawasan Nusantara berkaitan dengan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya, sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita nasional Indonesia terdapat di alinea 2 pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tujuan nasional terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Faktor-faktor yang berpengaruh, setidaknya ada 3 faktor yang penting dapat mempengaruhi upaya bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Yang pertama, faktor geografis negara. Luas wilayah RI 8,5 juta kilometer persegi, terdiri atas ribuan pulau dan dikelilingi oleh lautan dan benua-benua. Atau faktor ini berpotensi jadi modal, tapi dapat pula menjadi ancaman. Lalu kemudian faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Penduduknya 235 juta, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang adat istiadat atau agamanya berbeda-beda.
Lalu kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah faktor lingkungan. Wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan atau perairan yang luas, yang dapat menjadi titik rawan, terutama ditinjau dari aspek sosial budaya dan hankam. Sehubung dengan kondisi sebagaimana digambarkan di atas tadi, yang sudah kita sama-sama bahas, maka bangsa Indonesia harus memiliki suatu wawasan yang tegas, disebut dengan wawasan Nusantara, yang dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Berdasarkan uraian yang dapat ditegaskan, bahwa pada dasarnya wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari Pancasila yang mengandung arti suatu kesatuan yang bulat dan utuh dan paham keseimbangan. Tujuan dari wawasan Nusantara dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ke dalam, untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan atau integrasi dalam semua aspek kehidupan bangsa dan negara, baik itu dalam aspek alamiah, begitu juga dalam aspek sosial. Aspek alamiah mencakup trigatra. Yang pertama, gatra aspek geografis atau posisi wilayah. Lalu yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Lalu yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek sosial yang mencakup pancagatra. Yang pertama ada gatra ideologi, ada gatra politik, ada gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra hankam. Lalu kemudian tujuan keluar, yang kedua tujuan keluar. Turut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat Indonesia. Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Jiwa dan semangat atau spirit wawasan Nusantara sesungguhnya telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala, yang terdapat pada Sumpah Palapa, bersatu teguh, bercerai runtuh. Tentu saja saat itu belum dirumuskan dan belum dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Lalu, sejak kapan konsep wawasan Nusantara mulai dirumuskan ya? Ya, konsep wawasan Nusantara mulai dirumuskan dan dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sejak tahun 1973, yakni dengan dimuatnya dalam GBHN saat itu. Dalam TAP MPR nomor 4/MPR/1978, Yo TAP MPR nomor 2/MPR/1983, Yo TAP MPR nomor 2/MPR 1988, Yo TAP MPR nomor 2/MPR nomor 1993, Ya TAP MPR nomor 2/MPR nomor 1998 ditegaskan bahwa wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan dalam pembangunan nasional ini adalah wawasan Nusantara yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan kepulauan wawasan Nusantara sebagai suatu atau satu kesatuan politik dalam arti menginginkan terwujudnya integrasi atau kesatuan atau keadilan politik. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti menginginkan terwujudnya integrasi atau kesatuan atau keadilan ekonomi. Lalu kemudian yang ketiga, perwujudan Kepulauan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dalam arti menginginkan terwujudnya kesatuan integrasi di bidang sosial budaya atau sosbud ya. Lalu kemudian yang keempat, perwujudan Kepulauan Wawasan Nusantara sebagai kesatuan hankam dalam arti menginginkan terwujudnya integrasi di bidang hankam. Dengan dimuatnya rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN, maka berarti sejak 1973 tersebut, konsep rumusan dan substansi wawasan Nusantara telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia yang mengikat baik pemerintah begitu juga segenap rakyat Indonesia. Dilihat lebih jauh, ternyata letak wilayah Republik Indonesia pada posisi silang dunia
tidak hanya mengenai aspek geografis saja, melainkan juga mengenai aspek-aspek sosial lainnya, yakni yang pertama, aspek demografis atau kependudukan antara negara dengan penduduk padat di utara, RRC, dan negara dengan penduduk lengang di selatan, atau Australia. Kemudian, aspek ideologis antara negara dengan ideologi komunis di utara dan liberal di selatan. Kemudian, aspek politik antara demokrasi rakyat di utara dengan demokrasi liberal di selatan. Kemudian aspek budaya dengan budaya timur di utara, Buddha atau Konghucu, dan budaya barat di selatan. Kemudian aspek hankam antara sistem pertahanan kontinental di utara dengan sistem pertahanan maritim di selatan. Implementasi wawasan Nusantara. Sebagai cara pandang dan visi nasional bangsa Indonesia, maka wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, acuan, dan tuntunan bagi setiap individu bangsa dan pemerintah Indonesia, terutama dalam bidang pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang serta dalam menjaga NKRI. Secara ringkas, implementasi wawasan Nusantara adalah bagaimana setiap gerak pembangunan di Indonesia harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan pada upaya integrasi wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh yang pelaksanaannya per bidang dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam bidang politik, berorientasi pada upaya menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, yang perwujudannya nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat dan legitimate sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Dalam bidang ekonomi, diorientasikan pada upaya menciptakan integrasi ekonomi nasional yang perwujudannya nampak pada terjaminnya pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Kemudian dalam bidang sosial budaya, diorientasikan pada upaya membangun sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada gilirannya akan tercipta suasana kehidupan bangsa yang harmonis, rukun, dan bersatu dalam keberagaman yang dinamis. Kemudian dalam bidang hankam, diorientasikan pada upaya menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang pada gilirannya akan membentuk sikap bela negara pada setiap bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya. Demikian presentasi yang dapat saya bawakan mengenai wawasan Nusantara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.